kalau kita melihat dari zaman sekarang atau melihat kondisi sekarang itu pendidikan memang tidak merata. Justru itu dengan adanya UN nanti itu akan terjadinya kemunduran. Kenapa? Karena UN itu tidak mencerminkan kemampuan siswa secara keseluruhan. Seperti itu. Kita melihat sistem dari UN ini menerapkan interupsi. Baik, interupsi masuk silakan. Interupsi. Baik. Seperti yang kita lihat bahwasanya ujian nasional ini adalah sesuatu sistem yang mana bisa menjadikan tolak ukur siswa untuk kita belajar. Interupsi. Kita dengarkan terlebih Untuk kita dahulu. belajar. Sampai, silakan. Memberikan motivasi kepada siswa untuk menjawab soal-soal yang ada di ujian. Maka dari itu, karena ujian nasional menjadi faktor kelulusan, siswa akan lebih tertantang, akan lebih terdorong untuk belajar secara maksimal agar tidak gagal dan dapat lulus dengan nilai yang baik. Oke, cukup. Silakan tim kontra. berhubung dengan kata tertantang tadi, seperti yang kita ketahui kalau diadakan UN itu akan meningkatkan stres dan tekanan mental pada seorang siswa. Instruksi. Belum selesai, kita dengarkan. Dan juga tadi dari saudara Pro juga menyebutkan bahwasanya kalau diadakan UN itu akan mengurangi praktik kecurangan. Sedangkan menurut data Kemendikbud catat ada 126 kecurangan selama ujian nasional tahun 2019. Tentu saja itu akan membuat kecurangan itu akan terjadi kembali jika UN diadakan kembali. Jika UN itu dihapuskan, mungkin bisa mengurangi praktik kecurangan dan bisa menyeluruh untuk setiap siswa yang melakukan Interupsi masuk. Interupsi. Cukup, silakan. Maka dari itu, ujian nasional ini diadakan, maka pemerintah dapat menganalisis, pemerintah dapat mengevaluasi apa kekurangan dan kelemahan yang ada di ujian nasional dari tingkat sekolah, guru pengajar maupun siswa. Mereka dapat mengevaluasi apa saja kekurangan-kekurangan yang ada di situ. Maka dari itu, untuk meningkatkan kualitas dari sekolah, siswa dan pengajar, maka sistem ini perlu ditingkatkan, bukan dihilangkan. Sistem ujian nasional ini. Oke, cukup. Silakan tim kontra. Mungkin sesuai yang disampaikan oleh tim Pro tadi, untuk mengevaluasi pemerintah, kita tidak perlu mempercobakan itu terhadap siswa dan masyarakat di seluruh Indonesia. Kenapa seperti itu? Pemerintah mengevaluasi bisa terjun langsung, baik itu pemerintahan pusat, daerah, kabupaten, dan kota dan kecamatan. Itu yang harus perlu dilakukan oleh pemerintah. Tidak perlu kita melakukan uji coba. Yang dicobakan itu masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia bukanlah suatu permainan gitu. Orang tua juga memiliki kecemasan ketika UN itu diberlangsungkan. Kenapa? Kita standar kelulusan itu hanya ditentukan oleh UN. Sedangkan orang itu 3 tahun melaksanakan sekolah, cuman tidak ada Instruksi. penilaian yang lebih baik gitu. Oke, interupsi masuk. Silakan tim Pro. Kenapa UN itu diberlakukan kembali? Karena sudah kita lihat dari tahun 2000 berapa UN itu terakhir diakhiri dari tahun 2021 kan. Kenapa kita sudah melakukan sekolah selama 3 tahun, kenapa kita hanya bisa gagal karena UN itu? Karena itu standar pendidikan kita di sana, sedangkan standar pendidikan kita saja tidak bisa dia lewati. Bagaimana dia mampu melewati standar pendidikan yang lebih tinggi? Interupsi moderator. Interupsi masuk. Silakan. Baik, mungkin saya dikit menjelaskan soal data tadi UN. Mungkin UN itu sudah ditiadakan pada tahun 2017. Itu pada Menteri Bapak Muhadjir sendiri. Kenapa seperti itu? Bapak Muhadjir menggantikan sistem UN ini dari sebelumnya dari Bapak Anies itu. Itu diadakan namanya sistem zonasi, yang mana sistem itu dilangsungkan untuk memeratakan seluruh keadilan yang ada di seluruh Indonesia ini. Bisa kita lihat sendiri bagaimana sistem yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2017 sampai saat ini itu sangat mencerminkan bahwasannya pemerintah bisa mampu mengukur itu, dan kelengahan-kelengahan itulah yang harus kita evaluasi, bukan sistem yang diperbarui. Interupsi masuk. Silakan tim Pro. Seperti yang sudah dikatakan oleh kawan saya tadi, jikalau memang benar dengan meniadakan UN ini bisa meminimalisir kebodohan bagi siswa yang ada di Indonesia ini, kenapa banyak yang bertebaran di TikTok atau di sosial media? Anak-anak SMP itu ditanya 5 kali 5 berapa dek? Nggak tahu. Apa buktinya mereka sudah memberikan yang terbaik, pendidikan yang baik
Menteri itu. Interupsi. Sedangkan di UN, kita di UN itu dipelajari dari kelas kalau kita SD dari kelas 1 sampai kelas 6, kita yang diujikan di UN itu adalah pelajaran-pelajaran dasar yang ada di SD, dan di SMP begitu juga sampai SMA. Dari kelas 1 sampai kelas 3 di sana kita itu diujiankan di UN itu, di standar nasional itu pembelajaran kita dari kelas 1 sampai kelas 2 kelas 3 SMA. Makanya di sana menjadi standar kelulusan. Jikalau mereka saja Interupsi. tidak Interupsi. Kita dengarkan sedikit Ya. lagi. dan jikalau saja mereka tidak bisa memahami pembelajaran yang selama 3 tahun ini dengan ujian yang 3 tahun ini, bagaimana mereka bisa menaikkan ke tingkat yang lebih tinggi nantinya? Sampai. Interupsi. Interupsi, masuk silakan tim kontra. Sepertinya tim pro terlalu memaksakan untuk adanya UN, tapi tidak memikirkan ada alternatif lain selain UN, yaitu ASN dan UAS. Di sana kita juga bisa menilai sejauh mana indikator keberhasilan standar pendidikan yang ada di Indonesia. Justru itu mungkin lebih efektif dan efisien dan sesuai sama mutu-mutu sekolah yang ada di Indonesia. Tidak hanya UN soalnya sama, tapi mutu sekolah di setiap Indonesia itu berbeda. Itu cenderung menimbulkan ketimpangan di dunia pendidikan di Indonesia ini. Interupsi, Interupsi. Interupsi, masuk silakan tim pro. izin. Saya mungkin sedikit menelaah dari perkataan dari teman tim kontra. Jika solusi lain dari UN ditiadakan yaitu UAS, sedangkan UAS sejak dulu sampai sekarang tetap masih ada, tidak dihilangkan, dan tujuan UN untuk tetap dilakukan yaitu supaya seluruh siswa bisa melanjut ke tingkat yang lebih tinggi daripada dari SD menuju SMP tanpa kehilangan ilmu pengetahuan yang mereka lakukan selama 6 tahun tersebut. Interupsi, tambah. moderator. Interupsi, masuk silakan tim Mungkin saya kontra. sedikit menyanggah tadi, tanpa adanya UN, anak itu bisa juga melanjutkan pembelajaran di tingkat SMP. Tidak perlu hanya UN. Tingkat yang perlu kita lakukan adalah mengevaluasi pemerintahan sendiri. Ada alternatif-alternatif lain yang kita harus lakukan. Baik, Yang pertama, interupsi. pertimbangannya. Kita dengarkan, maaf. Jika UN diadakan, yang mengetahui karakteristik siswa tersebut, pemerintahkah, gurukah, atau siapa? Ataukah orang tuanya? Yang mengetahui itu adalah dari tenaga pendidiknya sendiri. Kenapa? Pemerintah tidak mengetahui bagaimana karakteristik masing-masing siswa di tiap daerah. Kita perlu pertimbangan seperti itu. Kalau kita pikirkan pemerintah yang membuat soalnya semua dan mahasiswa tidak ada belajar seperti itu, apa pertimbangan bagi siswa yang tidak mengetahui dan mendapatkan nilai jelek? Sedangkan prestasi selama 3 tahun itu tidak hanya di prestasi akademik, Interupsi. ada Interupsi. penunjangnya.